Oke, setelah kita membuat database akurat, sekarang kita akan mempelajari lebih dahulu tentang laporan keuangan itu apa sih. Laporan keuangan itu sebetulnya terdiri dari laba rugi, neraca, dan buku besar. Nah, kita harus tahu nih satu-satu dulu ya. Kita dari neraca dulu deh. Neraca itu adalah bentuk dari aset dan modal. Jadi isinya dari neraca itu adalah aset yang terdiri dari hutang plus modal. Kalau saya contohkan pakai akurat, maka kita bisa lihat di laporan, daftar laporan. Nah, ini ada neraca. Kita tampilkan saldo 0. Ini adalah contoh neraca standar. Dimana dia bentuknya jadi satu lurus ke bawah, bagian atas adalah aktivanya, dan bagian bawahnya adalah jumlah kewajiban dan ekuitas atau hutang plus modal. Ini kalau bentuk yang neraca standar. Sekarang kita lihat kalau neraca sekontro. Neraca sekontro itu bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau kita munculin semuanya, nah dia bentuknya seperti ini. Jadi dia terbagi menjadi dua bagian. Sebelah kiri adalah aktiva dan sebelah kanan adalah kewajiban dan modal. Kemudian kita akan mempelajari lagi tentang laba rugi. Laba rugi itu nanti akan terbagi menjadi dua. Laba rugi komersil, yaitu yang standar, dan laba rugi fiskal yang untuk laporan pajak. Saya kasih contoh dulu laba ruginya di bagian laba rugi. Nah, ini kita lihat. Nah, laba rugi terdiri dari pendapatan, terus kemudian ada harga pokok. Setelah pendapatan diambil harga pokok, itu sama dengan laba kotor. Kemudian akan muncul beban operasional. Kemudian akan muncul lagi beban laba bersih sebelum pajak dan laba bersih setelah pajak. Jadi intinya laba rugi itu terdiri dari pendapatan, diambil harga pokok yang itu jadi laba kotor. Laba kotor diambil biaya operasional menjadi pendapatan operasional. Kemudian pendapatan operasional diambil pendapatan lain-lain dan juga beban lain-lain. Pendapatan lain-lain ini biasanya bunga bank. Beban lain-lain juga ya pajak dari bunga bank. Atau mungkin dari pendapatan dari obligasi, dividen, atau saham. Nah, nanti bisa masuk ke sini. Kemudian setelah itu dikurangin oleh pajak yang harus dibayar. Setelah dikurangin pajak, maka itu adalah laba bersih. Nah, kemudian setelah laba bersih ada yang namanya buku besar. Buku besar itu sebetulnya intinya itu hanya jurnal. Jadi buku besar, nah di sini kan nggak ada laporannya tentang buku besar. Buku besar itu sebetulnya bukti jurnal. Jadi jurnal ini nanti akan dibuat untuk menginput biaya. Dan juga ini saya kasih contoh, misalnya kalau ada biaya listrik, maka biaya listrik biasanya didebet, kemudian kas yang keluarnya apa? Bank atau kas kecil, nah itu dikredit. Terus kalau contoh menjual barang di jurnalnya, dia jurnalnya piutang usaha 200.000, atau misalnya kas, anggap kalau piutang usaha kan berarti penjualan yang belum dibayar. Kalau dibayar cash ya berarti ini kas. Terus diambil dengan bukan diambil, piutang usaha atau kasnya pada debit, penjualannya pada kredit. Nah, kemudian dipotong pada HPP, di debit, persediaan barangnya pada kredit. Nah, nanti kita akan lebih mendalami tentang ini di akuratnya langsung aja. Oke, sementara penjelasan tentang laporan keuangan seperti itu dulu. Nanti setelah ini kita akan coba untuk mempelajari memulai usaha dengan cara penginputan persediaan barang dan jasa. Jadi di sini nanti.